pemirsa, terkhusus selama Ramadan dan menjelang Hari Raya nanti, stok komoditas pertanian menjadi sorotan karena tingginya kebutuhan di masyarakat. Kabar-kabar terbaru dari sektor pertanian hadir selengkapnya dalam Kilas Nusantara Siang. Demi meningkatkan hasil produksi tani, Kabupaten Bantul melirik penggunaan drone sprayer. Teknologi ini akan membantu kerja petani yakni dengan menyemprotkan cairan seperti pupuk atau pestisida. Sedangkan di Kabupaten Batang, hasil produksi taninya sudah mengalami peningkatan. Petani buah musiman meraup berkah dari panen melon yang melimpah. Di Ramadan ini harga jual melon pun dibilang cukup tinggi. Serupa dengan itu, hasil produksi beras di Gorontalo juga mencukupi kebutuhan. Bulog setempat memastikan stok beras Provinsi Gorontalo aman selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Berikut tayangan selengkapnya. Bantul sebagai kabupaten yang banyak memiliki lahan produktif pertanian, yang juga disebut sebagai food estate Indonesia. Untuk menjaga ketahanan pangan, tentu perlu teknologi dalam meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu, pada Senin 4 April, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengunjungi perusahaan pembuat drone di Jalan Imogiri Barat Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Bantul secara langsung melihat proses pembuatan berbagai macam drone, sekaligus melihat program kerja drone. Rencananya Bantul akan bekerja sama dengan perusahaan dalam pengadaan drone sprayer, yaitu berfungsi untuk membantu kinerja para petani dalam kegiatan penyemprotan material cair seperti pupuk cair, pestisida, atau cairan lainnya. Sprayer untuk lahan persawahan dan ladang kita yang ada di Bantul, untuk tanaman pangan maupun hortikultura. Ini kita punya semuanya dan semuanya produktif dan sudah diekspor ke luar Kabupaten Bantul. Itu yang barangkali nanti bisa kita kerjasamakan dengan PT Inovasi Transportasi. Kerjasama dengan Bantul bersama pertanian, kita melihat bahwa kebutuhan otomasi untuk penyemprotan itu kayaknya makin dibutuhkan. Tenaga manusia sudah makin susah dan mahal. Tapi kita perlu sosialisasi dulu. Jadi kita ingin memastikan bahwa memang ini sesuai dengan kebutuhan. Bahwa dengan penyemprotan ini lebih murah, kemudian tanaman lebih bagus hasilnya. Untuk satu drone sprayer yang digunakan di bidang pertanian dibanderol harga kisaran 90-an juta rupiah. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Petani buah musiman terutama melon di Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan panen raya yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Dari 3.000 meter lahan yang ditanami, mampu menghasilkan produk buah melon hingga 8 ton atau rata-rata 2 ton produk buah melon per 1.000 tanaman. Petani melon setempat Abdul Aziz saat panen Senin 4 April 2022 mengungkapkan untuk menyiasati agar harga jual buah melon tinggi, maka strategi tanam dilakukan 2 bulan sebelum Ramadan. Hasilnya saat panen raya tiba, harga jual melon di tingkat petani mencapai Rp9.000 per kilogram. Ya biasanya kebutuhan buah di bulan Ramadan gitu biasanya besar, kebutuhan buah semua buah lah. Permintaannya banyak. Melon permintaannya banyak. Sekali panen bisa dapat berapa kilo Pak? Berapa ton? Ya sekali panen itu ya tinggal nanam ya. Kalau normal itu biasanya kalau 1.000 tanaman itu bisa 2 ton. Seperti kemarin itu 1.000 tanaman bisa 2 ton. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Dispaperta Kabupaten Batang Sutadi menyampaikan, strategi menanam buah musiman seperti melon biasa dilakukan petani di Batang. Banyak dibudidayakan oleh petani-petani kita di Kabupaten Batang untuk menyediakan kebutuhan buah segar.
Jadi ini juga sudah masuk ke musim panen. Untuk kesesuaian lahan di wilayah Kabupaten Batang dengan ketinggian di bawah 400 meter mdpl itu terbentang dari wilayah Gringsing, Kecamatan Gringsing sampai ke Batang. Hasil panen raya buah melon petani setempat biasanya langsung diserap pengepul untuk kemudian dipasarkan di sejumlah bakul maupun pengecer di sejumlah kota dan kabupaten di sepanjang jalur Pantura, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Bulog Subdivre Gorontalo melaporkan persediaan beras selama bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dalam kategori aman. Persediaan beras untuk masyarakat disebut aman hingga datangnya Lebaran Idul Fitri nanti. Dalam pemeriksaan terhadap 3 gudang beras Bulog yang terletak di Marisa Talumolo dan Bongo, beras tersedia dengan jumlah 972 ton. Kepala Bulog Subdivre Gorontalo Munafri Samsudin yang ditemui pada Senin 4 Maret mengatakan, dengan jumlah tersebut persediaan beras di Gorontalo akan aman sampai 3 bulan ke depan. Dengan kondisi 972 ton itu ketahanan kita bisa sampai 3 bulan ke depan. Jadi kalau hitungan kita Maret, April, Mei, Juni, insya Allah sampai Juli. Bisa dipastikan Pak untuk Idul Fitri aman Pak dan Ramadan ini? Untuk Ramadan sampai dengan Idul Fitri karena tadi sesuai penyampaian saya 3 bulan, insya Allah bisa memenuhi sampai 3 bulan ke depan sampai selesai Hari Raya Idul Fitri. Munafri menambahkan kondisi beras di dalam gudang Bulog selalu terjaga karena dilakukan perawatan rutin seperti spraying dan fugimasi. Ia menambahkan pada bulan Ramadan ini akan diadakan operasi pasar pangan murah bersama pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras. Dari Kota Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita-berita khas bulan suci akan hadir di hadapan Anda sore nanti pukul 17.00 dalam Kilas Nusantara bernuansa Ramadan. Jangan sampai terlewatkan. Sementara itu Anda tetap bisa mengakses kabar terbaru lainnya di situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan kanal Antara TV di UCTV. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.